Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat lahir maupun batin. Serta tidak lupa kita limpahkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kandar Mande Desa dimanapun berada. Sebelum menyampaikan pengalaman pribadi dalam berspiritual dengan metode zikir nafas, mari kita doakan saudara-saudara kita yang lagi menanggung musibah atau yang mengalami bencana baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Sahabat-sahabat Kandar Mande Desa, ada salah satu amalan untuk menembus alam ilahiyah agar ibadah kita ini benar-benar lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ibadah. Kalau dalam bahasa itu bekerja kepada Allah itu harus benar-benar lurus. Imbalan atau bayaran tak usah kita harapkan. Biar itu adalah urusan Allah. Kewajiban kita hanya melaksanakan segala perintah-perintahnya. Dan salah satu cara menembus alam ilahiyah yaitu dengan metode zikir nafas. Ya. Di dalam berzikir nafas, kita ini harus benar-benar pasrah total kepada Allah. Bagaimana cara pasrah? Ya. Melepaskan semua atribut kemanusiaan kita, yaitu ego diri. Keinginan kita tanggalkan dulu. Ketika kita masuk alam ilahiyah itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa pikiran, tidak membawa perasaan, apalagi keinginan ingin bertemu Allah. Lenyapkan semua itu. Disinilah letak kepasrahan kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berzikir nafas juga prakteknya ya seperti itu. Kita pasrah, jasad kita diamkan, ikuti keluar masuk nafas dengan lafadz Allah. Teknik zikir nafas yang utama adalah menyadari keluar masuk nafas secara alami. Nah, setelah itu barulah kita ikuti dengan lafadz Allah. Nafas masukku, nafas keluar Allah. Nah, disinilah kepasrahan kita, yaitu ketika nafas masuk, mendekat. Nah, setelah mendekat, nafas ini pasti ada yang keluar. Berarti ketika keluar ini pasrah. Kenapa harus pasrah? Ya, ketika nafas keluar, kalaupun habis nafas kita dan tidak kembali lagi ke dalam tubuh, disinilah letak kepasrahan sejatinya. Pasrah kan manut terhadap kehendak Allah, keinginan Allah. Nah, maka
bagi para pengamal zikir napas dimanapun berada, kuncinya untuk menembus alam ilahi adalah pasrah. Di pasrah inilah kita harus benar-benar berserah diri. Intinya, ketika kita benar-benar sudah pasrah di dalam berzikir napas untuk berjalan mendekat kepada Allah, yaitu menembus alam ilahiyah, mau balik lagi ke alam dunia, ya alhamdulillah, tidak balik lagi juga alhamdulillah. Itulah salah satu kepasrahan total kepada Allah, manut atas kehendaknya. Karena di dalam teknik berzikir napas itu, ketika napas masuk, ikuti dengan lapad-hu di dalam hati, sampai mentok. Ketika napas keluar, ikuti dengan lapad Allah sampai habis, tembus ke alam ilahi. Nah, disitulah letak kepasrahan. Ketika menembus alam ilahi dengan pasrah, menyebut Allah di dalam hati, di situ akan terus menembus. Karena napas yang keluar ini, nah, kau tahu napas keluar ya? Disadari, menyadari napas keluar itu harus dengan kepasrahan total. Jika napas yang keluar tidak balik lagi ini, disinilah letak pasrahnya. Ya, pasrah. Biarlah itu kehendak Allah, itulah kuasa Allah yang harus kita sadari. Karena di dalam perjalanan rohania, tanpa menanggalkan atribut kemanusiaan, tidak membawa apapun, saya yakin dan percaya pasti menembus. Tetapi jika kita membawa sesuatu, yaitu pikiran, perasaan, niat, nah, itu tandanya belum pasrah total, karena ada keinginan. Sehingga keinginan itulah yang menghijab, yang menghalangi di perjalanan rohaniah kita masing-masing. Kuncinya pasrah total. Ikuti keluar masuk napas ini dengan kesadaran, sadar bahwa yang mengeluar masukkan napas itu adalah Allah, maka sadari Allahnya. Nah, dengan kepasrahan itu, insya Allah kita akan dipahamkan apa itu alam ilahiyah. Cukup sekian apa yang saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman DNSA dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.